Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rahma Yuniati. Semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat saudaraku, umat Muslim, dimanapun Anda berada. Dan saya harapkan dukungan dari Anda semua, terkhusus untuk umat Muslim, dimanapun Anda berada, untuk selalu mendukung channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Dan tema video saya kali ini, sebagai kelanjutan dari video saya yang lalu, tentang keajaiban Al-Quran bagian ketiga. Untuk mengetahui lebih detail uraiannya, tonton videonya sampai selesai. Ayat ke-11 dari surat At-Tariq dalam Al-Quran mengacu pada fungsi mengembalikan yang dimiliki langit. Demi langit yang mengandung hujan. Kata yang ditafsirkan sebagai mengandung hujan dalam terjemahan Al-Quran tersebut juga bermakna mengirim kembali atau mengembalikan. Sebagaimana diketahui, atmosfer yang meliputi bumi terdiri dari sejumlah lapisan. Setiap lapisan memiliki peran penting bagi kehidupan. Penelitian mengungkapkan bahwa lapisan-lapisan tersebut memiliki fungsi mengembalikan benda-benda atau sinar yang diterima ke ruang angkasa atau ke arah bawah, yakni ke bumi. Sekarang mari kita cermati sejumlah contoh fungsi pengembalian dari lapisan-lapisan yang mengelilingi bumi tersebut. Lapisan troposfer, 13 hingga 15 km di atas permukaan bumi. Kemungkinan uap air yang naik dari permukaan bumi menjadi terkumpul hingga penuh dan turun kembali ke bumi sebagai hujan. Lapisan ozon pada ketinggian 25 km memantulkan radiasi berbahaya dan sinar ultraviolet yang datang dari luar angkasa dan mengembalikan keduanya ke ruang angkasa. Ionosfer memantulkan kembali pancaran gelombang radio dari bumi ke berbagai belahan bumi lainnya, persis seperti satelit komunikasi pasif, sehingga memungkinkan komunikasi tanpa kabel, pemancaran siaran radio dan televisi pada jarak yang cukup jauh. Sifat lapisan-lapisan langit yang hanya dapat ditemukan secara ilmiah di masa kini tersebut sudah lebih dulu dinyatakan berabad-abad yang lalu dalam Al-Quran. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Satu fakta lagi tentang alam semesta, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah bahwa langit terdiri dari 7 lapis. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kata langit kerap sekali muncul dalam ayat Al-Quran, digunakan untuk mengacu kepada langit bumi, dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapis. Saat ini, benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda dan saling bertumpukan. Lebih dari itu, persis sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran, atmosfer terdiri atas 7 lapisan. Dalam sumber ilmiah, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.
Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, dan lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapisan yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Dan lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer, di mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas stratosfer disebut mesosfer, dan termosfer berada di atas mesosfer. Gas-gas terionisasi membentuk suatu lapisan dalam termosfer yang disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi membentang sekitar 480 km hingga 960 km, dan bagian tersebut dinamakan eksosfer. Jika kita hitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah tersebut, diketahui bahwa atmosfer tepat terdiri dari 7 lapis, seperti yang telah dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Adalah sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta tersebut yang tak mungkin ditemukan tanpa teknologi canggih di abad 20 tersebut, dan jelas sudah dinyatakan dalam Al-Quran sejak kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Besi adalah suatu unsur yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid, yang berarti besi, dan kita diberitahu dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Kata anzalna yang berarti kami turunkan khusus digunakan untuk besi. Dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Tapi ketika kita mempertimbangkan makna harfiah kata tersebut, yaitu secara bendawi diturunkan dari langit, maka kita akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keajaiban ilmiah yang sangat penting. Ini semua dikarenakan penemuan astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dari inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya bisa dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak lagi mampu menanggungnya, dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut supernova. Akibat dari ledakan tersebut, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda luar angkasa. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Jelaslah bahwa fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Itulah tema video dari saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.